Baik, selamat siang Pak. Izin Pak, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bendera dari program studi akuntansi. Maksud dan kedatangan kami ke sini ini mencari Bapak untuk menjadi salah satu tugas untuk UTS mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Tujuan wawancara ini Pak untuk mengumpulkan informasi tentang sistem perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan di desa. Mungkin langsung masuk saja ke pertanyaannya Pak. Oke. Tentang yang pertama yaitu tentang sistem perencanaan dan penyusunan APBD desa. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana proses penyusunan APBD di desa ini dilakukan setiap tahunnya Pak? Kalau penyusunan APBD di desa itu ada dia punya tahapan dari proses penjaringan aspirasi, karena keton di desa ini kan belum ada punya RPJMDes, belum ada RPJMDes, sudah ada tapi dia sudah dikatakan tidak berlaku lagi karena sudah masa itu sudah selesai. Selanjutnya yang ada yang bisa kita lakukan itu penjaringan di tingkat RW, terus ada Musdes dan penyusunan RKP. Tahap akhir itu APBDes, seperti itu. Ya Pak, terkait fungsi manajemen dalam organisasi, fungsi yang pertama itu mohon maaf Pak, soal yang kedua dari sistem perencanaan desa ini, saya ingin bertanya siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan anggaran desa Pak? Iya, seperti yang tadi kita bilang, kalau dia punya proses sampai pada penyusunan APBDes berarti semua pihak dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat, RT RW, ada juga kaum disabilitas, difabel, badan sandiri, jadi semua terlibat mulai dalam satu proses perencanaan itu. Pertanyaan yang terakhir dari sistem perencanaan ini, kira-kira apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat penyusunan APBD? Memang kendalanya itu biasanya yang kita hadapi dalam satu tahun itu kita terkait dengan regulasi. Regulasi itu kan biasanya kita terlambat di dalam penyusunan APBDes. Misalnya itu ada peraturan kementerian, peraturan daerah terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, kalau itu dia terlambat, otomatis juga kita proses penyusunan juga terkendala. Saya kira begitu. Oke, baik Pak. Tadi tentang sistem perencanaan desa, sekarang ini kami akan bertanya tentang fungsi manajemen dalam organisasi pemerintahan desa ini Pak. Yang pertama itu tentang fungsi perencanaan atau planning. Pertanyaannya itu bagaimana desa merencanakan kegiatan atau anggaran setiap tahunnya Pak? Coba bisa diulang? Bagaimana desa merencanakan kegiatan atau anggaran setiap tahunnya? Iya, desa itu kan menganggarkan berdasarkan bantuan pemerintah. Jadi anggaran ini kan disediakan oleh pemerintah, transferan. Dari kita ada punya sumber anggaran ada dua, satu itu dana desa, satu itu alokasi dana desa. Jadi itu disusun sesuai dengan aturan yang diatur oleh peraturan pemerintah, baik itu dari kementerian maupun dari daerah, seperti itu. Kira-kira apa saja dasar atau acuan
yang digunakan dalam perencanaan ini, misalnya RPMJ, RPJM atau RKP desa, Pak? Iya, kita punya dasar untuk penyusunan setiap program atau rencana kerja itu ada peraturan Menteri, PP, peraturan pemerintah, ada juga peraturan negeri, desa. Nah, acuannya seperti itu. Lalu kita punya yang tadi itu juga acuannya berdasarkan hasil penjaringan. Ada juga kita punya semacam profil desa, begitulah kalau kita bilang indeks desa. Baik Pak, tadi itu tentang fungsi perencanaan. Sekarang ini yang ingin kami tanyakan tentang fungsi perorganisasian. Pertanyaannya itu, bagaimana pembagian tugas antar perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, Pak? Iya, pengelolaan dana desa ini diberikan tugas kepada Kaorkasi yang disebutkan itu dengan PPK. Ya, mereka sebagai pengelola keuangan desa. Jadi sesuai dengan bidang-bidang tugas itu juga dibagi. Ada bidang pembangunan, bidang pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan desa, bidang pemberdayaan desa, dan penanggulangan darurat dan bencana. Kita akan bagi sesuaikan dengan mereka punya tupoksi. Kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan, administrasi, dan pengawasan dalam pemerintah desa ini? Iya, kalau penguasaan anggaran itu tentunya kepala desa atau kepala pemerintah negeri. Selanjutnya itu kaur keuangan dan sekretaris bertanggung jawab terhadap anggaran. Jadi dia punya sistem gitu. Oke Pak, terkait fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau leading, pertanyaannya itu bagaimana kepala desa memberikan arahan kepada perangkat-perangkatnya? Terkait apa tadi itu? Pengarahan Pak, fungsi pengarahan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kepala desa memberikan arahan kepada perangkat-perangkatnya untuk melakukan tugas masing-masing. Jadi ini masih terkait tugas pengelolaan anggaran nih. Masih terkait tugas fungsi manajemen. Iya. Ya. Biasanya itu kalau setelah kita mau melakukan tugas terkait dengan keuangan itu ada semacam pertemuan dulu, jadi ada arahan sehingga itu arahan itu penting karena setiap tahun tuh ada kegiatan dia tidak selamanya dia stuck, tapi ada perubahan, ada penyesuaian. Sehingga perlu juga ada arahan, ada instruksi yang memang harus diberikan dari kepala pemerintah negeri untuk dijalani oleh tiap-tiap PPK gitu. Fungsi yang keempat yaitu fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, Pak. Pertanyaannya itu siapa saja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD? Iya. Kalau di desa nih kan kita melakukan postingan APBD itu setelah kita susun itu secara transparan. Jadi setiap pekerjaan itu diawasi, baik juga masyarakat diawasi. Nah, dalam satu proses sistem administrasi itu diawasi tentunya oleh badan sendiri BPD. Nah, tapi dalam pengawasan pengelolaan anggaran itu dia secara fleksibel. Jadi setiap masyarakat juga punya hak untuk mengawasi, tapi dalam yang punya tugas utama itu adalah sendiri, ya, RT RW. Tapi ruang itu terbuka untuk semua orang. Baik Pak. Baik Pak, untuk poin yang ketiga itu tentang struktur organisasi dan hubungan antar perangkat. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan ditanyakan oleh rekan saya. Ya baik Pak, tentang struktur organisasi dan hubungan antar perangkat. Ya. Satu, pertanyaannya itu bisa dijelaskan bagaimana struktur organisasi desa ini? Bagaimana tuh? Struktur organisasi desa ini. Struktur organisasi.
struktur organisasi itu kan kita mulai dari kepala pemerintahan, terus ada kita ini kan sejajar dengan badan sendiri atau BPD. Jadi ada di pembagian, jadi ada badan sendiri dan kepala pemerintahan itu sama. Habis itu dia turun ke sekretaris itu kita bagi lagi ke kaur kasih, kaur umum, kaur perencanaan, kaur umum dan tata usaha, habis itu kaur keuangan. Nah, dari situ setelah itu ada kasih pelayanan, kepala seksi. Jadi kaur itu kepala urusan misalnya keuangan. Itu ada 3, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan dan pembangunan, kepala urusan umum dan tata usaha. Juga kepala seksi juga ada 3, kasih, singkatnya kasih, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi kesejahteraan. Jadi dia punya hubungan kerjanya ada. Dan setelah itu dia turun di kepala wilayah. Ada kepala wilayah ada 5 di sini, kita punya kepala wilayah ada 5 yang terbagi sesuai dengan banyaknya wilayah dusun. Gitu. Selanjutnya kita juga punya struktur ke bawah lagi sebagai bagian dari pemerintahan itu RT RW. Kalau tadi kan sendiri dia sejajar, berarti RT secara fungsi langsung itu mempunyai hubungan dalam tugas-tugas pelayanan pemerintahan. Memang ada lembaga-lembaga desa lain, tapi dalam struktur pemerintahan itu dia dibantu oleh RT RW. Di sini ketika seorang RT itu menyampaikan kendala-kendala kepada apakah melalui langsung Pak atau melalui pihak tertentu dulu Pak? Oh iya. Kalau RT itu kan karena di sini yang tadi kita bilang kan ada 5 wilayah. Jadi satu kepala wilayah atau kepala dusun dia membawahi berapa RW dan RT. Jadi biasanya koordinasinya RT dia ke kepala wilayah dulu. Tapi ya kepala wilayah juga bagian dari pemerintah desa. Sama saja sih. Nah, atau dia koordinasi langsung dengan RT dengan RW gitu. Jadi ada dia punya ini. Ya, baik. Pertanyaan kedua yaitu apa hubungan kerja antara kepala desa, sekretaris desa dan bendahara dan perangkat lainnya? Apa hubungan kerja antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan perangkat lainnya? Iya pasti mempunyai hubungan kerja ya. Kalau artinya kan ketum punya pekerjaan ini dia tersistem ya. Nah gitu tuh. Jadi kalau saya ada punya hubungan jadi misalnya begini. Kalau sistem itu tidak dibangun, otomatis kan proses setiap pekerjaan itu tidak bisa dilakukan secara maksimal atau optimal. Karena itu hubungan kerja biasanya misalnya kalau Pak Pejabat yang ada, misalnya Pak Pejabat diwakilkan, ditugaskan kepada sekretaris, kepada kasih, kepada kaur, gitu. Terus juga misalnya ada masalah-masalah kepala wilayah harus turun tangan dengan masyarakat, RT RW. Semua itu kan punya hubungan dengan tugas masing-masing yang ditugaskan oleh kepala pemerintah negeri. Jadi sama-sama. Sebentar Pak. Lalu bagaimana Pak membangun hubungan yang baik antara sekretaris desa bendahara itu bagaimana? Mungkin ada tipsnya gitu Pak? Iya, itu kan membangun hubungan kan masalah komunikasi ya. Komunikasi lalu tentunya setiap pekerjaan itu kita bisa bikin sendiri. Berarti harus ada punya hubungan yang kerja yang baik gitu. Kalau misalnya kita kerja sendiri maka satu pekerjaan itu tidak akan tuntas. Kita harus membangun hubungan kerja sama dengan keuangan. Apalagi tadi contoh kita mau susun satu perencanaan tanpa dibantu oleh kaur keuangan atau Pak Pejabat, kita bisa bikin sendiri. Jadi hubungan kerja itu sangat penting. Mungkin ada
resepsi yang lain terkait dengan kita punya pikiran tadi. Dan khas Pak. Oke baik Pak, masuk pertanyaan ketiga saja Pak. Jadi ketiga, siapa yang bertanggung jawab membuat dan menyampaikan laporan keuangan? Oh iya, sudah Pak, ini sebenarnya sudah terjawab tadi. Iya. Oke, baik. Yang selanjutnya praktik akuntansi dasar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pencatatan pemasukan dan pengeluaran desa? Iya. Jadi di sini kita ada punya buku kas, kayak gitu ya, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas umum. Ibu Tia, katong punya buku kas umum. Semua ada di sistem. Jadi semua ada di sistem keuangan yang namanya sistem keuangan desa, Suskedes. Iya. Jadi proses pencatatan semua ada di sistem. Itu terkait karena ini kan karena terkait dengan keuangan negara. Jadi yang tadi betul bilang buku kas umum itu semua ada di sistem. Baik. Kedua Pak, apa setiap transaksi dilengkapi dengan bukti nota, kwitansi dan lain-lain sebagainya? Iya. Itu wajib, itu satu kewajiban Ya. dan satu ketentuan yang harus dilakukan, namanya menggunakan uang negara dan uang apa saja bukan uang negara, siapapun itu tetap harus dilampirkan nota sebagai pertanggungjawaban. Agar apa itu Pak? Biasanya buat Karena itu sebagai bukti bahwa uang negara itu dibelanjakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Baik Pak. Lanjut. Oke baik Pak, ini pertanyaan nomor 3 masih tentang praktik akuntansi. Bagaimana proses pelaporan dan siapa yang mendatangi laporan akhir? Mendatangani. Biasanya laporan akhir itu. Iya, proses pelaporan itu kan setiap PPK tadi kita bilang dia ketika dia melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan anggaran, setelah itu dia bikin laporan, disampaikan kepada bendahara. Nah, bendahara susun laporan. Jadi bendahara susun laporan, selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris dan ditandatangani oleh Bapak Pejabat. Setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Bapak Pejabat atau kepala pemerintah nih. Baik Pak, terkait ini praktik akuntansi dasar di mana pencatatan masukan dan pengeluaran keuangan, pada instruksi tugas kami ini kami diminta untuk melampirkan bukti laporan, entah itu laporan kas, laporan laba rugi sederhana atau laporan realisasi kegiatan-kegiatan. Maka dari itu kami memohon izin dari Bapak, apakah kami bisa mengambil gambar, nanti akan kami samarkan poin-poinnya Pak, agar Baik, tidak boleh Pak? Nanti setelah ini baru Ya. ada dong urusan yang bendahara, mungkin Siap, Pak. Baik, apa yang terima dibutuhkan nanti bisa tanya ke Ibu Bendahara saja. Baik, terima kasih Pak. Kalau macam memang Ibu Bendahara yang keberatan, langsung saja. Iya. Oke, setelah ini. Oke, bisa lanjutkan. Iya, Pak. Nah ini terkait selanjutnya itu terkait pengawasan oleh APBD atau masyarakat. Oh tadi sebenarnya sudah Pak jelaskan ya. Ya ini apakah APBD itu ikut mengawasi pelaksana dan laporan? Badan Pemusnahan Desa kah? Iya. BPD. APBD, iya BPD. BPD. Iya. Iya. Iya, tadi bisa jelaskan kan tadi. Iya, Pak. Iya, memang betul tugas itu mengawasi, Iya Pak. mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan desa. Bukan saja ke pengelolaan keuangan desa, setiap tugas-tugas pokok pemerintah desa itu diawasi oleh badan sendiri karena mereka ini kan wakil rakyat, iya kan? Iya. Oke. Apa yang sudah di... Oh itu tadi sudah jelaskan. Nah, ini. 3. Masuk ke 3 satu. Nomor 2 di skip saya karena Bapak tadi sudah jelaskan. Masuk nanti.
tetap waktu. Apa pernah dilakukan audit? Waktu please. Ya Pak, ketiga, pernahkah dilakukan audit atau evaluasi oleh pihak luar Pak? Nah, kita tahu Kita tahu Pak. inspektorat. Baik Pak, terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah Bapak jawab dan Bapak paparkan jawaban-jawabannya secara terperinci bagi kami, kita masuk pada evaluasi Pak. Yang ingin saya tanyakan itu, menurut Bapak, apakah sistem pengelolaan keuangan dana desa ini sudah efektif dan transparan? Iya, ya itu sudah dilakukan kan sesuai dengan tahapan tadi. Pertama, jadi kita bikin berdasarkan hasil musyawarah, setiap proses perencanaan, dan pelaporan juga transparan. Jadi ada dia punya publikasi yang setelah itu kita lakukan. Nah, laporan juga kita melibatkan badan sendiri. Oke, baik Pak, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya karena Bapak telah meluangkan waktu bagi Sama-sama, kami. ya. Tidak ada apa-apa yang kami berikan, kami hanya berdoa bagi Bapak, semoga Bapak diberkati di hari-hari Amin. Bapak. Iya, mungkin dari kami Pak, terima kasih.